Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirinto Aprianto dengan NIM 2249265 SV20598. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester responsi praktikum jaringan komuter 2. Berikut adalah topologi yang digunakan. Pada topologi ini terdapat 4 buah router dengan 2 buah sumber internet yang terletak pada router 1 dan router 2. Kemudian keempat router tersebut terdapat masing-masing sebuah PC. Di sini saya berperan sebagai router 1 sebagai penyedia internet yang pertama. Agar semua PC nantinya bisa terkoneksi satu sama lain, maka diperlukanlah routing. Di sini saya akan menggunakan routing RIP untuk konfigurasinya, sehingga nantinya semua PC akan dapat terkoneksi satu sama lain walaupun dengan IP yang berbeda jaringan. Berikut adalah langkah-langkah konfigurasinya. Langkah pertama yaitu menamai router. Pergi ke sistem, identity, kita beri nama router kita menjadi router 1 Rinto, kemudian klik apply lalu OK. Kemudian kita pergi ke IP addresses untuk menambahkan IP pada Ether 1 yang terhubung dengan internet. Kita tambahkan IP yaitu 10.33.107.71/24, kemudian apply lalu OK. Untuk Ether 3 yang tersambung ke router 4, kita tambahkan IP yaitu 10.20.71.1/24 dan apply OK. Kemudian pada Ether 4 yang terhubung dengan router 3, kita tambahkan IP 10.20.93.1/24. Kemudian kita apply lalu OK. Kemudian yang terakhir yaitu pada Ether 5 yang terhubung ke PC kita, PC 1, kita tambahkan IP 192.168.71.1/24, kemudian apply lalu OK. Kemudian kita menambahkan routing statik ke ISP, pergi ke IP routes, kita klik tambah, lalu pada gateway kita tambahkan 10.33.107.254 yang merupakan gateway dari ISP, kemudian apply lalu OK. Kemudian kita tambahkan DNS server dari UGM. Pada bagian server kita tambahkan 10.13.10.13 dan 10.18.10.18, kemudian kita klik apply lalu OK. Kemudian kita melakukan pengecekan pada new terminal untuk mengecek konektivitas apakah router kita telah mendapatkan internet dari UGM atau belum dengan ping ugm.ac.id. Berhasil, ini menandakan bahwa router kita telah mendapatkan akses internet dari UGM. Kemudian kita akan menambahkan firewall agar PC kita dapat mendapatkan akses internet dari router. Pada bagian NAT, kita atur chainnya menjadi SSC NAT out interface Ether 1 yaitu yang terhubung dengan internet, kemudian action masquerade. Kemudian kita klik apply lalu OK. Kemudian kita akan menambahkan routing untuk menghubungkan antar router. Kita pilih RIP untuk routingnya. Pada interface kita tambahkan interface-nya Ether 3, Ether 4 dan Ether 5 yang terhubung ke router dan PC. Kemudian pada network kita tambahkan yang pertama adalah network yang menghubungkan ke router 4 yaitu 10.20.71.0/24, kemudian 10.20.93.0/24 untuk router 3 dan 192.168.71.0/24 untuk yang menghubungkan ke PC kita. Kemudian kita pergi ke IP routes lagi, dan inilah merupakan tabel routing atau hasil konfigurasi dari routing RIP yang telah dilakukan. Pada tabel tersebut tertampil status yaitu DAR yang berarti Dynamic Active RIP yang menandakan bahwa routing RIP telah berhasil dikonfigurasi atau telah berhasil berjalan. Kemudian kita akan menambahkan routing statik lagi untuk menghubungkan dengan router 3 dan router 4. Yang pertama untuk router 4 terlebih dahulu dengan gateway dari IP router 4 yaitu
2. Kemudian kita klik apply lalu OK. Kemudian untuk router 3 kita tambahkan gateway dari IP router 3 sendiri, yaitu 10.20.932. Kemudian apply lalu OK. Selanjutnya kita akan mengatur IP PC kita secara manual pada Ethernet Properties IPv4. Kita atur IP addressnya menjadi 192.168.712, sampai pasnya 255.255.250, gateway-nya 192.168.711 yang merupakan IP dari router 1 kita tadi. Kemudian DNS-nya 10.13.10.13 dan 10.18.10.18. Alamat IP yang disetting pada PC ini merupakan alamat IP yang satu network dengan alamat IP Ether 5 router 1 kita tadi. Kemudian klik OK. Pengujian koneksi dengan internet kita lakukan dengan ping ke ugm.ac.id dan berhasil. Kemudian ping ke google.com juga berhasil. Juga bisa dilakukan dengan melakukan speed test seperti berikut. Speed test telah berhasil dengan mendapatkan kecepatan 94 dan 86. Ini menandakan bahwa PC kita telah mendapatkan akses internet melalui router 1 kita tadi. Pengujian dilakukan dengan melakukan ping ke semua PC. Yang pertama kita ping ke 192.168.712 yang merupakan PC kita sendiri, jelas berhasil. Kemudian ke PC 2 192.168.722 dan ternyata berhasil juga. Kemudian ke PC 3 192.168.732 berhasil. Kemudian ke PC 4 192.168.742 juga berhasil. Ini menandakan bahwa semua PC telah terkoneksi atau terhubung antara satu dengan yang lainnya. Pengujian ketika Ether 1 kita hidup, yang merupakan Ether yang terhubung ke internet. Kemudian kita tracer ke ugm.ac.id untuk mengetahui jalur mana PC kita untuk terhubung ke internet. Pada hasil tersebut tertulis IP 192.168.711 yang merupakan IP Ether 5 dari router 1. Kemudian di bawahnya 10.33.107.254 yang merupakan gateway dari internet. Ini menandakan bahwa PC 1, PC kita untuk terhubung ke internet langsung melalui router 1. Pengujian ketika Ether 1 yang terhubung dengan internet kita matikan. Kemudian kita tracer ugm.ac.id kembali. Pada hasil tersebut tertulis IP 192.168.711 yang merupakan IP Ether 5 dari R1. Kemudian di bawahnya 10.20.932 yang merupakan IP dari R3. Kemudian di bawahnya lagi 10.20.821 yang merupakan IP dari R2. Kemudian baru IP 10.33.107.254 yang merupakan gateway dari internet. Ini menandakan bahwa PC 1, PC kita untuk terhubung ke internet harus melalui router 1, kemudian router 3, baru kemudian ke router 2 sebagai penyedia internet yang kedua. Dan ketika Ether 1 pada router 1 kita matikan tadi, PC kita akan tetap mendapatkan akses internet melalui router 2. Dibuktikan dengan hasil speed test yang mendapatkan kecepatan 94 dan 93. Karena dengan teknik failover, ketika sumber internet utama mati, maka akses internet akan dialihkan ke sumber internet backup atau sumber internet yang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.